Untuk selanjutnya, kami persilahkan Prof. Abu Bakar Munir untuk membawakan materinya. Selamat siang, Prof. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat petang. Salam dari Kuala Lumpur. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada APPDI dan juga SLF karena memberi saya kesempatan untuk berkongsi ilmu sedikit petang ini mengenai RUU Indonesia. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Profesor Zudan tadi, sudah ada bibit perundangan ya mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, dan sekarang saya melihat kepada undang-undang yang sekarang diperdebatkan ataupun yang sedang dibincangkan di Indonesia, yaitu RUU Perlindungan Data Pribadi. Jadi perbincangan saya berasaskan kepada draft RUU yang dikeluarkan pada tahun lepas pada bulan Februari. Jadi next slide please. Jadi sebagai pembukaan saya memberikan ini sedikit karena saya harus lebih laju perbincangannya karena cuma ada 15 menit. Ini yang dikatakan oleh World Economic Forum yang menunjukkan kepentingan data pribadi itu yang dianggap sebagai minyak dalam bentuk baru ya, minyak baru. Next slide. Saya akan skip banyak ya. Jadi ini saya membuat perbandingan antara ExxonMobil dan Google. Kita lihat ExxonMobil ya, keuntungan yang mereka perolehi pada tahun 2015 sebanyak 4,9 billion, tetapi keuntungan yang dimiliki oleh Google adalah 17,3 billion. Dan Google hanya mengambil masa 15 tahun untuk mendapat keuntungan sebesar itu dibandingkan 137 tahun yang diambil oleh ExxonMobil untuk memperoleh keuntungan yang sebesar 4,9 billion. Apakah yang dimiliki oleh Google selain daripada data? Ya, itu yang saya ingin katakan ya. Next slide. Ini kartun, saya pikir ada kebenarannya, yaitu hari-hari data dikeluarkan, ya, setiap saat data dikeluarkan karena aktivitas yang kita lakukan di internet dan beberapa aktivitas yang lain. Jadi jumlah data terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah emas ya yang ada di dalam bumi. Ya, next slide. Saya tidak ingin menyatakan sekadar menyatakan bahwa international organizations telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kepentingan perlindungan data pribadi itu. Kita bisa share slide ini jika ada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut ya. Next slide. Ini juga kenyataan-kenyataan World Economic Forum, Global Commission on Internet Governance, dan institusi-institusi antarabangsa yang lain ya. Next slide. Ini juga oleh World Economic Forum yang menunjukkan bahwa data fraud merupakan isu yang penting dan merupakan risiko yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia. Ya, next slide. Ini beberapa pernyataan ataupun facts mengapa sebuah perusahaan itu harus melindungi data pribadi konsumen mereka. Ya, basically untuk isu customer loyalty, untuk image yang lebih baik, untuk membolehkan suatu perusahaan itu berkembang ke negara lain ya, karena undang-undang ini telah wujud di beberapa negara lain di dunia ini ya. Jadi untuk memasuki pasaran dunia negara lain, kita harus bisa mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi negara itu ya. Next slide. Ini yang dikatakan oleh IBM Chief Privacy Officer, dia menganggap bahwa privacy ataupun good privacy adalah baik atau good for business. Ya, next slide. Agak laju, tidak apa. Ini juga dinyatakan oleh report yang dikeluarkan oleh Cisco pada tahun 2018. Good privacy is good for business, katanya. Next slide. Ada seorang penulis yang mengatakan privacy means profit. Saya pikir ada benarnya kenyataan ini, karena
kalau kita bisa mendapatkan loyalty dari segi customer, ya, yang harus dan terus berurusan dengan perusahaan kita, ya, kita mendapat kelebihan dari segi customer loyalty itu jika dibandingkan sekiranya customer kita lari ke perusahaan lain dalam mendapatkan perkhidmatan kewangan ataupun perkhidmatan kesihatan dan sebagainya, ya. Dan satu lagi, kita lihat undang-undang PDP ini di mana-mana negara ada penalti pidananya. Jadi sekarang sekiranya kita melanggar peraturan itu ada kena pidana, jadi itu akan melibatkan bottom line sesebuah perusahaan, ya. Next slide. Ini juga pernyataan yang dibuat oleh dalam Harvard Business Review yang mengatakan bahawa privacy security adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Next slide. Ini juga Harvard Business Review kerana Facebook menghadapi masalah baru-baru ini dengan Cambridge Analytica dan skandalnya dengan Facebook, dan mereka telah kerugian sebanyak 119 bilion dari segi market capitalization, ya, disebabkan isu itu. Next slide. Ini yang dinyatakan oleh Zuckerberg, mereka mengalami keuntungan yang berkurangan dengan jumlah yang sangat signifikan, ya, merusut sebanyak 16% pada tahun 2019 kerana isu privacy, ya, kerana isu pelindungan data pribadi ini. Nanti boleh dilihat apakah isu yang sebenarnya. Next slide, please. Ini international dan regional instrument, jadi sekadar menyatakan bahawa telah ada peraturan-peraturan di peringkat international dan regional, ya. Bagi Indonesia, Malaysia, yang penting ialah APEC Privacy Framework itu dan juga ASEAN Framework on Personal Data Protection 2016 dan ASEAN Framework on Digital Governance 2018. Jadi telah ada. Dalam arti kata yang lain, telah ada international framework dan juga regional framework dalam isu pelindungan data pribadi ini. Next slide. Saya sedikit laju, nggak apa-apa mungkin, ya. Ini merupakan peta dunia yang menunjukkan keadaan undang-undang perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Biru itu mewakili negara-negara yang telah memiliki undang-undang komprehensif, ya, termasuklah Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, dan negara-negara lain. Jadi semua berwarna biru itu negara-negara ini memiliki undang-undang yang komprehensif yang sekarang cuba dibangunkan oleh Indonesia. Next slide. Jadi kita pergi kepada RUU dengan sepintas lalu, ya. RUU Indonesia yang saya katakan draftnya itu yang saya miliki dan mungkin teman-teman juga memiliki draftnya. Jadi dari segi skop, undang-undang ini akan terpakai kepada semua sektor termasuk sektor awam, ya, apatah lagi sektor private tanpa mengira size, tanpa mengira bisnes, apakah bisnes mereka. Dan ada extraterritorial application, bermakna undang-undang ini terpakai keluar Indonesia sekiranya melibatkan rakyat Indonesia. Sedikit ketidakpastian mengenai mereka yang telah meninggal dunia, sama ada perlindungan juga diberikan kepada data orang yang telah meninggal dunia. Dan undang-undang ini juga terpakai sama ada pemrosesan yang dilakukan secara oral dan juga secara berekam ataupun recorded, ya. Ini dari segi skopnya. Next slide, please. Prinsip ini dinyatakan di dalam undang-undang itu, yaitu limited, specific purpose, security principle, dan segalanya. Next slide. Terdapat beberapa obligasi, ini yang saya pikir agak penting, ya, untuk saya spend masa yang lebih sedikit. Obligasi yang dikenakan ke atas data controller dan juga data processor di Indonesia sekiranya undang-undang ini nanti lulus. Untuk memberitahu data subjek mengenai polisi mereka, untuk memastikan konsen ataupun persetujuan telah diperolehi apabila data itu diproses, untuk memberitahu data subjek sekiranya berlaku pertukaran, untuk memberhentikan pemrosesan data sekiranya data itu tidak mendapat persetujuan untuk diproses, untuk melindungi data, ya, untuk memastikan mereka yang terlibat dalam pemrosesan data di supervise. The next slide, please.
banyak sekali yang saya harus nyatakan, senarainya banyak panjang. Untuk merekodkan semua aktiviti pemrosesan, untuk memberikan akses sekiranya ada permintaan, untuk membetulkan data, untuk memastikan ketepatan, konsistensi, untuk memusnahkan data apabila keadaan-keadaan telah timbul ataupun berlaku, untuk melantik DPO, to appoint DPO. Ya, next slide please. Ada lagi sebenarnya. Okay, next slide. Beberapa hak diberikan oleh RUU ini, iaitu kita, teman-teman sekalian dan Anda, teman-teman sekalian dan saya, sekiranya saya berada di Indonesia, diberi hak-hak ini, ya, hak untuk mendapatkan informasi daripada data controller, hak untuk mendapat akses kepada data kita, hak untuk membuat permintaan supaya data itu diberhentikan ataupun di-delete, hak untuk menarik balik persetujuan, hak untuk tidak memberikan kebenaran bagi mengadakan profiling, dan hak untuk mendapatkan pampasan ataupun compensation. Jadi hak-hak juga banyak, seperti juga tanggungjawab yang harus dipikul oleh sesuatu ataupun data controller. Next slide. Terdapat beberapa larangan-larangan yang spesifik, iaitu memiliki data secara ilegal untuk tujuan mendapat keuntungan, menyebarluaskan data seseorang, menggunakan data seseorang lain secara yang bertentangan dengan undang-undang, memasang CCTV secara tidak sah ataupun bertentangan undang-undang, memasukkan data untuk tujuan keuntungan, membeli dan menjual data untuk tujuan keuntungan tanpa persetujuan juga dianggap sebagai larangan-larangan yang spesifik. Next slide, please. Code of Ethics, maknanya di dalam pasal 55, industri melalui persatuan digalakkan untuk membangunkan Code of Ethics ataupun Code of Practice bagi suplemen, ya, bagi menambah RUU itu. Next slide. Transfer data keluar Indonesia, harus dipastikan bahawa negara yang akan menerima data itu memberi perlindungan atau memiliki perlindungan yang memadai ataupun setanding dengan RUU dan ataupun lebih tinggi, ya, ataupun ada kontrak ataupun ada persetujuan. Ini syarat-syarat bagi pemindahan data pribadi keluar wilayah Indonesia. Jadi sekiranya undang-undang ini nanti diperlakukan ataupun diimplementasi, kita tidak bisa menghantar data sewenang-wenangnya tanpa mematuhi syarat-syarat ini. Okay, next slide. Apakah yang boleh dilakukan sekiranya berlaku pelanggaran terhadap undang-undang ini nanti? Undang-undang ini membenarkan tindakan sivil ataupun tindakan pidata diambil ke atas controller, ya, itu satu. Yang kedua, directions ataupun arahan daripada menteri ataupun regulator, siapa juga yang menjadi regulatornya nanti, yang dalam bentuk administrative sanction ataupun sanksi administratif, dan sanksi administratif itu pelbagai, ya. Jadi saya senaraikan apakah sanksi administratif itu. Kemudian ada pidana ataupun penalti pidana juga dalam pasal 61 hingga 68. Jadi next slide. Jadi inilah kesalahan-kesalahan pidana di bawah undang-undang yang sedang dibincangkan ini. Antaranya ialah secara sengaja mendapatkan data untuk tujuan keuntungan, ataupun secara sengaja dan bertentangan dengan undang-undang menyebarluaskan data orang lain kepada pihak ketiga, menggunakan data orang lain secara bertentangan dengan undang-undang, ya, memasang CCTV secara yang bertentangan dengan undang-undang, memalsukan data orang lain untuk tujuan mendapat keuntungan, ataupun secara sengaja menjual dan membeli data tanpa persetujuan. Jadi ini adalah hukuman ataupun kesalahan-kesalahan pidana baru nanti yang akan diwujudkan di Indonesia di bawah RUU ini ataupun di bawah undang-undang ini. Next slide. Corporate liability sangat penting ini. Selain daripada kesalahan pidana itu, sekiranya ia jadi dilakukan oleh corporate entity, ada tambahan ataupun ada penalti tambahan yang saya fikir sangat severe jika dilakukan oleh
corporate entity, ya, termasuk membekukan aset secara sepenuhnya atau sebahagian, dan juga confiscation of profit. Ya, next slide. Saya ingin membincang sepintas lalu mengenai DPO, kemudian nanti Profesor Supancana akan melihat DPO di bawah RO. Saya memberikan gambaran secara internasionalnya, ya. Negara-negara yang saya senaraikan di sini bukanlah sesuatu senarai yang lengkap. Sebenarnya ada banyak lagi negara yang mengatakan bahawa DPO ini adalah sesuatu yang mandatory. Di negara Eropah, semua negara Eropah, ya, Singapura, Philippines, Korea, Thailand, India, Egypt tidak saya senaraikan sini, Sri Lanka, Nigeria, ya, semua negara-negara ini menghendaki bahawa sesuatu entiti itu melantik DPO. Next slide. Data Protection Officer. Di Malaysia, di Jepang, dan di Hong Kong, DPO bukan suatu kemestian, ya, tapi dianggap sebagai best practice, maknanya entiti-entiti perusahaan digalakkan oleh regulator untuk melantik DPO. Tetapi undang-undang Malaysia akan bertukar mungkin tidak lama lagi, antaranya ialah memasukkan DPO sebagai suatu yang mandatory. Next slide. Ini yang dinyatakan oleh Data IQ, ya, jurnal yang agak famous. Dia kata, forget about data scientist, lupakan data scientist. The most sexiest new job sebenarnya adalah DPO ataupun Data Protection Officer. Itu menurut jurnal ini. Ya, next slide. So DPO adalah the most sexiest job dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Ya, di sini saya senaraikan apa yang dinyatakan oleh IAPP mengenai salary mereka, khususnya di Amerika. Ya, lumayan pendapatan mereka sebagai DPO. Ya. Dan mereka sekarang ini profesional ataupun profession DPO ini menjadi bertambah sibuk kerana permintaan yang tinggi di Eropah dan di negara-negara yang saya sebutkan tadi, di mana DPO ini mandatory. Ya. Next slide. Ini yang dinyatakan oleh regulator ataupun asosiasi di Philippines. Next slide. Ini sebagai menunjukkan bahawa terdapat pertambahan iklan ataupun advertisement yang menghendaki ataupun mencari mereka-mereka yang mempunyai kelayakan dalam bidang ini ataupun data privacy ataupun data protection ini. Ya. Terdapat pertambahan dari segi iklan yang meminta atau mencari mereka-mereka ini. Next slide. Ini apa yang dinyatakan oleh regulator di Singapura, kepentingan DPO itu. Ini dinyatakan di sini, ya, bahawa sesuatu organisasi yang memiliki professional DPO mungkin boleh mengelakkan daripada melakukan pelanggaran terhadap undang-undang PDPA di Singapura. Dia merujuk kepada keadaan di Singapura. Ya. Next slide. Di Singapura sahaja terdapat 30,000 DPO yang berdaftar dengan regulator yang dipanggil sebagai PDPC di Singapura. 30,000. Di dalam sebuah negara yang kecil itu ada 30,000 DPO. Ya. Next slide. Ini apa yang akan berlaku di Malaysia. Ya, undang-undang Malaysia akan dipindah dan DPO akan dijadikan suatu yang mandatory. Next slide. Jadi sekadar itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.